Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Bertemu kembali dengan Mr. Indri dalam pembelajaran matematika bab 2 mengenai operasi hitung campuran bilangan caca. Before we start our study, I invite you show our spirit. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kali ini, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat! 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 Semoga dengan bertepuk semangat, kalian bisa lebih maksimal dalam menerima pembelajaran kali ini. Our goal learning today is, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, setelah menonton video ini, kalian bisa yang pertama menentukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Yang kedua, menentukan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan caca. Yang ketiga, menentukan operasi hitung campuran bilangan caca. Yang terakhir, yang keempat, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Without any further ado, let's start with the lesson. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut ke materi yang pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi bilangan bulat dan operasi bilangan caca tidak jauh berbeda. Bedanya hanya penggunaan bilangan saja. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Sedangkan bilangan caca merupakan bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Adapun aturan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Kedua, operasi hitung dikerjakan dari paling kiri terlebih dahulu. Ketiga, jika terdapat tanda kurung, operasi di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, 5.675 tambah 4.750 dikurangi 3.880. Kalian lihat, operasi penjumlahan berada paling kiri, sehingga dikerjakan terlebih dahulu. Maka yang harus dikerjakan pertama adalah 5.675 tambah 4.750 sama dengan 10.425 dikurangi 3.880. Hasilnya 6.545. Agar lebih mudah dan sistematis, silahkan kalian kerjakan dengan cara sama dengan ke bawah, seperti yang dicontohkan. Supaya ketika terjadi salah hitung, kita bisa dengan mudah mencari letak kesalahannya. It's so easy, isn't it? Bagaimana? Mudah bukan? Insya Allah matematika akan terasa mudah ketika kalian rajin berlatih dan bertanya kepada Miss untuk penjelasan lebih lanjut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43. Lanjut ke contoh kedua. 3.275 tambah dalam kurung 4.250 dikurang 2.620. Berarti kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 4.250 dikurangi 2.620 sama dengan 3.275 tambah 1.630. Hasilnya 4.905. Nah, tadi Mister sudah jelaskan bagaimana mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Selanjutnya kita akan mempelajari cara operasi perkalian dan pembagian bilangan caca. Adapun aturan operasinya sebagai berikut. Pertama, operasi hitung perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Kedua, operasi hitung dikerjakan dari paling kiri terlebih dahulu. Ketiga, jika terdapat tanda kurung, operasi di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, 250 kali 50 dibagi 25. Kita kerjakan perkalian terlebih dahulu.
yaitu 250 kali 50. Karena perkalian terdapat di paling kiri. Sama dengan 12.500 dibagi 25. Hasilnya 500. Contoh kedua, 75 dikali dalam kurung 250 dibagi 25. Kita kerjakan operasi di dalam kurung terlebih dahulu. Sesuai aturan yang telah dijelaskan tadi, yaitu sama dengan 75 kali 10. Hasilnya 750. Bagaimana? Mudah kan? Lebih mudah daripada operasi bilangan bulat tentunya. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara operasi campuran bilangan cacah. Why it called with mixed arithmetic operation? Kenapa disebut operasi hitung campuran? Karena pada operasi bilangan cacah, kali ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal. Adapun aturan operasinya sebagai berikut. Pertama, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ketiga, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. 100 tambah 2400 dibagi 120. Sesuai aturan yang telah disampaikan, maka operasi pembagian dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 2400 bagi 120. Hasilnya 100 tambah 20. Maka hasil akhirnya 120. Contoh yang kedua, 250 tambah 40 kali 150 dikurangi 1500 dibagi 30. Sesuai aturan yang telah disampaikan, maka operasi perkalian dan operasi dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Maka menghasilkan 250 tambah 6000 dikurangi 50. Sama dengan kita kerjakan dulu yang penjumlahan dari paling kiri. 6250 kurangi 50. Hasil akhirnya 6200. It's so easy, isn't it? Bagaimana? Mudah bukan? Kunci mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacah yaitu you have to answer with the rules so you can get the right answer. Kalian harus mengerjakan sesuai dengan aturan pengerjaan supaya jawabannya benar. Materi yang terakhir mengenai menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah, di mana kalian harus bisa menyelesaikan permasalahan dalam bentuk soal cerita menggunakan konsep operasi hitung campuran bilangan cacah. Contohnya, Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman kita? Untuk memudahkan kalian, marilah kita gunakan cara yang biasa lebih familiar dengan sebutan dik, dit, jau. Diketahui, Mita membeli 12 kantong permen. Kemudian, setiap kantong berisi 36 bungkus. Lalu dibagikan kepada 27 teman. Ditanyakannya, berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Jauh. Jadi urut ya, dik, dit, jauh. Karena 12 kantong berisi 36 bungkus, berarti itu menandakan operasi perkalian. Pengerjaan selanjutnya yaitu operasi pembagian, karena permen tersebut akan dibagikan. Sehingga kalimat matematikanya 12 kali 36 dibagi 27. Sama dengan 432 dibagi 27. Sama dengan 16. Jadi, banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Waduh, bakalan bolong-bolong nih gigi teman-temannya Mita. Makan permen 16 bungkus, bayangkan. Kalau nggak rajin gosok gigi. Kalau rajin gosok gigi, insya Allah tidak akan bolong. Kecuali kalau makan permennya 1 dus. Ya, jangan makan permen banyak-banyak ya. Nah, bagaimana anak-anak, sangat mudah bukan pembelajaran kita hari ini? Sebelum kita akhiri, Mister ingin mereview materi pembelajaran kita hari ini. Pertama, kita sudah mempelajari operasi penjumlahan
dan pengulangan bilangan cacah. Kedua, operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah. Ketiga, operasi campuran bilangan cacah. Yang keempat, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Supaya kalian bisa lebih memahami materi pembelajaran kita hari ini, silakan kalian kerjakan tugasnya pada layar di samping Mister. Halaman 33 latihan 1 nomor 1 dan 2, halaman 36 latihan 2 nomor 1 sampai 2, halaman 38 latihan 3 nomor 1 sampai 2, halaman 41 latihan 4 nomor 1 sampai dengan 4. So, total of the question are 10 question. Please answer and after that don't forget to collect. Jadi, jumlah soal yang harus dikerjakan sebanyak 10 soal. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Akhir kata, tetap berkreasi, berinovasi, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.